3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai dear, kita ketemu lagi. Sebelum kita memulai, kita bahas sedikit tentang YouTube. Karena di aplikasi novel yang berbayar itu, yang pakai koin, komentar-komentar di bawah novelku itu, ibu-ibu pingin mendengar atau membaca novelku itu, mengikuti novelku di YouTube. Tapi mereka sedikit mengalami kesulitan katanya karena harus punya password dan email dan juga konfirmasi nomor telepon. Saya bukan pakar IT, tapi setahu saya setiap kita membeli handphone dan kita akan memasukkan aplikasi di dalam handphone yang baru kita beli itu, otomatis menggunakan email dan password. Memang ada yang pada saat membeli handphone, pihak toko yang mengaktifkan handphone dan mereka mungkin menggunakan email lain atau cara lain, bukan email kita. Tapi setelah handphone itu aktif, handphone yang baru, otomatis siap untuk mendownload aplikasi apapun selama memori internal handphone kita itu memadai untuk mendownload aplikasi itu, termasuk YouTube. Saya saat membeli handphone, aplikasi YouTube udah ada di dalam dan saya tinggal nonton sebelum punya channel ini. Saya tinggal nonton apa saja yang ada di YouTube tanpa harus konfirmasi apapun. Memang waktu saya membuat channel baru saya harus konfirmasi email, password, dan nomor teleponku. Karena memang ya saya punya channel. Tapi kalau ibu-ibu hanya ingin menonton seluruh yang ada di YouTube, saat handphone on dan aplikasi YouTube ada dan ibu-ibu punya kuota internet, YouTube tersedia untuk ibu-ibu kapanpun 24 jam. Segala informasi ada. Dari resep, berita, artis, segala macam, film, drakor, itu ada di YouTube, ibu-ibu. Rugi kalau nggak menggunakan YouTube. Itu kenapa? Satu alasan juga kenapa saya pindah ke YouTube. Karena memudahkan ibu-ibu dan otomatis tidak mengeluarkan uang untuk beli koin. Novel-novel saya masih banyak di aplikasi berbayar itu dan saya masih menerima royalti. Tapi saya juga tidak ingin menyusahkan pendengar pembaca saya, membebaninya dengan pengeluaran yang lumayan terasa. Karena saya pernah ada di posisi sebagai pembaca. Maaf kalau saya tidak menanggapi komentar ibu-ibu itu di aplikasi itu. Karena tidak etis kita membahas YouTube di aplikasi lain. Itu kenapa saya membahasnya di YouTube ini. Semoga ibu-ibu mengerti, pendengar saya juga paham, dan tidak mengalami kesulitan. Kalau ibu-ibu belum mengerti dan masih mengalami kesulitan, mungkin bisa minta tolong tetangga, anak-anak sekarang itu lebih canggih loh Bu. Atau minta tolong pada suami. Saya jamin ibu-ibu tidak akan rugi saat punya aplikasi YouTube dan menonton di YouTube. Dan kalau udah punya YouTube, jangan lupa like, komentar, subscribe. Ngikutin saya ya ibu-ibu. Oke, thank you. Kita mulai sekarang dengan aku si pelakor. Sekarang bagian ke-8. Masih ingat yang bagian 7 kan? Kalau nggak ingat ya puter lagi bagian ke-7-nya. Sesampai di Manado, Sarah langsung sibuk dengan urusannya. Seperti biasa, ada begitu banyak pesan dan telepon dari Rio, tapi tidak ditanggapi, tidak direspon oleh Sarah. Bagi Sarah, lebih nyaman mengurusi segala hal urusannya itu dengan sendiri dan tidak merepotkan orang lain, walaupun Rio dengan sukarela ingin mengantar Sarah kemanapun Sarah pergi. Sampai kemudian di hari ketiga, saat Sarah ingin menitip kunci kamar hotelnya di resepsionis, Rio sudah berada di situ. Bukan main ini wanita mandiri.
Sombong sekali, kata Rio sambil berkacak pinggang. Tampak jelas kejengkelan Rio. Hai, sapa Sarah biasa saja, lalu berbicara dengan resepsionis. Rio menahan diri dengan menunggu. Setelah selesai dengan resepsionis, Sarah menuju sofa yang ada di lobi hotel itu. Rio mengikutinya, lalu duduk di samping Sarah. Kamu gak kerja? Tanya Sarah tanpa menengok Rio. Dia sibuk mengatur berkas-berkas. Rio tak menjawab karena kesal. Sarah tak peduli. Tetap saja memilah-milah berkas dan menyusun, lalu kemudian memasukkan ke map dan memasukkan di tas. Setelah itu, Sarah berjalan menuju restoran hotel. Mau ambil teh. Saat itu, Sarah menengok. Rio rupanya tetap duduk di sofa, tidak mengikuti Sarah. Sarah melambaikan tangan dan memberi kode ke Rio untuk datang ke tempat Sarah. Tapi Rio tetap duduk. Ya sudahlah, aku juga gak punya waktu, pikir Sarah sambil meminum tehnya dengan cepat, lalu berjalan kembali ke arah Rio mengambil tasnya. Aku harus ke pengadilan, Rio. Aku sudah pesan mobil. Kamu juga harus kerja kan? Sampai ketemu nanti ya. Sarah berjalan keluar lobi. Rio dengan cepat menarik tangan Sarah dan membawa Sarah ke parkiran. Aku yang akan mengantar kamu kemanapun, kata Rio membuka pintu mobil dan menyuruh Sarah masuk. Aku udah pesan mobil kok. Aku gak mau repotin siapapun. Mendingan kamu kembali ke kantormu aja, kata Sarah. Saat itu, mobil yang dipesan Sarah datang. Rio mendekati drivernya, berbicara sesuatu, dan membayar sewa harga sesuai pesanan Sarah. Sarah kesal. Mau gak mau, dia masuk ke dalam mobil Rio. Aku gak suka caramu, Yok, kata Sarah. Maaf, Nyonya. Tapi kalau gak gini, aku gak bakal bisa ketemu denganmu, jawab Rio tersenyum. Sarah hanya diam. Setelah sampai di tujuannya, Sarah turun dari mobil Rio. Terima kasih, gak usah nunggu ya, mungkin aku lama di dalam, kata Sarah. Rio hanya tersenyum. Sarah memang lama di dalam. Dia mengurus surat perceraiannya yang sudah lama terbengkalai karena kesibukannya. Kata petugas di arsip, karena pernikahan Sarah jauh sebelum metode online, jadi pengarsipan data belum dimasukin ke komputer, belum bisa dicek secara online. Sarah membantu petugas arsip mencari data miliknya yang menumpuk tak beraturan. Kalau data itu diatur dan disusun rapi berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal, maka akan sangat gampang mencarinya. Tapi ini harus membongkar dan mencarinya satu persatu. Sarah mencari sekaligus menempatkan arsip yang sudah dibacanya ke tumpukan yang dibuat Sarah sesuai tahun, bulan, dan tanggal arsip itu. Dengan begitu, nanti saat ada yang akan mencari datanya, maka orang itu akan sangat gampang menemukan datanya dan petugas arsip pun akan sangat gampang untuk memasukkan data ke komputer. Sarah bekerja lupa waktu seolah-olah dialah pegawai arsip di situ. Sarah juga memesan makanan secara online dan makan siang dengan petugas arsip. Karena Sarah ingin urusannya kali ini selesai dan dia tidak akan bolak-balik lagi ke Manado. Saat Sarah keluar dari gedung itu, ternyata hari sudah sore dan ternyata Rio masih menunggunya. Sudah makan? Tanya Rio. Sudah, jawab Sarah singkat. Sekarang kemana? Tanya Rio lagi. Mau pulang ke hotel aja. Aku capek banget pingin istirahat dan siapin file-file untuk besok, jawab Sarah. Ntar kita dinner ya,
kata Rio sambil melirik Sarah. Makasih, tapi aku ingin di kamar aja, capek yok. Sarah menolak. Sampai di hotel, Sarah langsung turun dan melarang Rio saat Rio ingin turun dan keluar dari mobil. Menjelang malam, ada yang mengetuk pintu kamar hotelnya. Siapa? Tanya Sarah. Sarah merasa tidak ada janjian dengan siapa-siapa. Dan hanya Vina yang tahu nomor kamar hotelnya. Sarah membuka pintu kamarnya. Dan Rio berdiri tersenyum, membawa makanan dan langsung nyelonong masuk. Aku gak mau ganggu kamu, Ra. Jadi aku bawa aja makanannya ke sini, kata Rio. Sarah gak bisa menolaknya lagi. Kalau gitu silakan makan ya, aku kerja dulu, kata Sarah cuek, naik ke tempat tidur dan melanjutkan kerjaannya. Rio duduk di tepi tempat tidur melihat kertas-kertas yang berserakan di atas tempat tidur mengelilingi Sarah. Ini apa, Ra? Tanya Rio. Hitung-hitungan untuk pernikahan nanti. Calon pengantinnya udah minta ancar-ancar harga paket, jawab Sarah. Emangnya gak punya yang udah jadi ya, Ra? Tanya Rio lagi. Ada brosur malah. Tapi ini ada permintaan khusus sesuai keinginan klien, sesuai budgetnya. Jadi aku harus menghitung semua yang diminta. Rio membaca kertas coretan-coretan Sarah. Pusing, aku gak ngerti. Kamu bisa ingat semua ini di luar kepala ya, Ra? Tanya Rio. Ya iyalah, ini kan kerjaanku. Ingat dengan tepat? Tanya Rio lagi. Sarah menatap Rio dengan kesal. Kalau kamu datang hanya untuk ganggu, mending pulang di sana. Rio tertawa melihat mimik muka Sarah yang kesal. Sarah masih judes seperti dulu, tapi Rio tahu hati Sarah yang baik dan cepat merasa kasihan. Ya sudah, kamu kerja deh, aku tidur ya, kata Rio langsung naik ke tempat tidur dan berbaring. Sarah sedikit menggeser kertas-kertasnya lalu melanjutkan kerjaannya. Tak lama kemudian terdengar dengkuran Rio. My dearisti, apa yang ada di pikiran Anda saat seorang perempuan, janda, dan seorang pria, duda, bersama dalam satu kamar hotel? Pasti agak negatif kan? Tapi itu tidak terjadi pada Rio dan Sarah. Maksudnya belum terjadi. Aku gak mau membuat dosa ya di bagian ini. Dosanya belakang-belakang. Kita lanjut ya. Dia kerja apa sih? Seperti kecapean, gumam Sarah melihat Rio yang tertidur pulas. Nah, ini sedikit kilas balik ya. Rio itu teman Sarah, tetapi lebih tepatnya Rio lebih dekat dengan kakak laki-laki Sarah. Nah, ada beberapa teman kakaknya yang sering nginap di rumah. Teman laki-laki ya, termasuk Rio. Saat itu Sarah baru masuk SMA. Rio juga. Dan mereka satu angkatan tapi beda kelas. Sarah masih ingat saat-saat dia kesal karena teman-teman kakaknya yang laki-laki ini kalau nginap di rumah itu selalu bikin masalah dan Sarah yang harus mengerjakan semua masalah yang mereka buat. Misalnya, mereka suka pulang tengah malam dan otomatis Sarah yang harus membukakan pintu. Atau setelah makan, mereka tidak membereskan piring-piring kotor bekas makan itu, hanya dibiarkan di meja. Makanan pun tidak dikembalikan ke lemari makanan, dibiarkan di meja dan kadangkala dimakan kucing. Jadi akhirnya makanan untuk malam Sarah harus memasaknya lagi. Belum lagi baju-baju mereka yang berantakan seenaknya. Ada yang digantung, ada yang di kursi, ada yang di atas tempat tidur. Apalagi bau rokok
Itu yang paling dan sangat menjengkelkan untuk Sarah. Orang tua Sarah tinggal di kampung, di kecamatan. Jadi orang tuanya mengontrak rumah itu untuk tempat tinggal kakak perempuannya yang kerja, serta Sarah dan kakak laki-lakinya yang masih sekolah. Kakak perempuan Sarah pergi pagi dan pulang malam. Jadi hanya Sarah perempuan di rumah yang harus membersihkan dan membereskan rumah. Tapi yang paling dan sangat menjengkelkan, mereka juga ikut tidur sama-sama dengan Sarah di kamar, di satu tempat tidur. Rumahnya hanya ada 2 kamar. Satu kamar untuk kakak perempuannya dan kamar satunya lagi untuk Sarah dan kakak laki-lakinya. Yang menjengkelkan itu bukan karena mereka lawan jenis, laki-laki, tapi bau rokok dan bau alkohol, apalagi kalau mereka pulang dalam keadaan mabuk. Sarah seperti merasa tercekik dan tidak bisa bernapas. Sarah pernah protes pada kakak perempuannya supaya tidak mengizinkan teman kakak laki-lakinya itu menginap di rumahnya. Tapi kakaknya tidak setuju. Biar saja, Ra. Daripada mereka luntang-lantung di jalanan gak jelas, ya lebih aman di sini, walaupun tumpuk-tumpukan. Dan Sarah setuju tentang hal itu. Malah kadang Sarah dan kakaknya gelisah dan khawatir kalau salah satu dari mereka tidak pulang. Pernah Rio tidak pulang berhari-hari. Kakaknya sangat khawatir, sampai menunggu walaupun sudah tengah malam. Kalau ada yang sakit, Sarah pula yang mengurus mereka. Dan yang sering sakit itu, ya Rio. Sarah akan memasak bubur, menyuapin buburnya, melap badan Rio, mengganti bajunya, seperti seorang perawat. Satu juga yang sangat diingat oleh Sarah tentang Rio. Rio itu waktu SMA, seorang playboy. Ceweknya banyak dan tentu saja sering datang ke rumah mencari Rio. Bukan cuma sekali kejadian, ada yang menunggu di ruang tamu. Sementara ada juga yang menunggu di teras. Dan Sarah yang harus berakting supaya kedua cewek itu tidak saling tahu kalau mereka menunggu satu orang laki-laki yang sama. Saat begitu, Sarah harus memasang telinganya baik-baik agar bisa mendengar suara motor saat Rio datang dan menghadang Rio sebelum masuk ke dalam rumah. Menyuruh Rio pergi lagi supaya dua cewek itu tidak berantem. Jadi bukan hal yang aneh bagi Rio dan Sarah untuk tidur di satu kamar seperti saat ini. Sarah tersenyum mengingat hal-hal itu. Dia melirik Rio yang masih tertidur pulas, mendekati dan memegang tangan Rio dan menarik-nariknya. Rio terbangun. "Aku mau makan yuk. Kamu mau makan bareng atau mau tetap tidur?" tanya Sarah. Rio mengerjapkan matanya yang masih ngantuk. "Jam berapa ini?" tanya Rio. "Hampir jam 8 malam, jawab Sarah. "Lama juga ya aku tertidur. Rasanya udah lama banget aku gak tidur seenak ini," kata Rio sambil bangun lalu mencuci mukanya di wastafel. Mereka makan bersama sambil bercerita dan ketawa-ketawa. Rio tersenyum merasa damai. Yang hilang serasa ditemukan. Ada yang tak mampu ku lupa tentang hayal kenang-kenangan yang tersimpan di pucuk daun dan terkubur di gelapnya malam.